warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Halo Dokter. Kali ini bersama saya Rizkia Ambrina. Setiap episodenya kita akan membahas mengenai kesehatan. Dan saat ini kita ketahui bahwa di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya ini di Kabupaten Oku, di Kota Batu Raja, sedang terdampak banjir. Dan tentunya kita harus mengingatkan masyarakat mengenai penyakit yang ditimbulkan akibat banjir. Kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Dr. Andy Dodi Darwin, seorang dokter umum. Halo dokter, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat saja, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Baik, tentunya tema kita hari ini mengenai hati-hati penyakit akibat banjir. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Baik dokter, saat ini sudah kita tahu bahwa di Kota Batu Raja, khususnya juga di Sumsel ini sudah terdampak banjir, dan bahkan tidak hanya di Batu Raja juga, kadang di Kota Palembang terdampak banjir. Ya. Nah, untuk penyakit ini pastinya banyak nih dok, yang diakibatkan oleh banjir. Ini penyakitnya penyakit apa saja? Silakan. Iya, jadi memang untuk sekarang itu kadang-kadang cuaca itu nggak bisa diprediksi ya. Betul. Lagi kadang-kadang sehari itu bisa 2 kali hujan, bahkan panas. Nah, yang hujan ini dapat mengakibatkan banjir itu memang tidak di semua tempat. Terkadang ada titik-titik tertentu yang bisa terjadi banjir. Jadi untuk penyakit-penyakit yang berakibat gara-gara banjir, ini banyak terjadi biasanya ke diare ya. Diare terutama memang pada anak-anak. Karena kenapa? Untuk diare ini dia itu memang sangat riskan terhadap anak-anak dengan imunitasnya yang masih kurang. Ya. Jadi tapi tidak hanya diare sebenarnya. Banyak penyakit-penyakit lain yang dapat disebabkan oleh banjir. Yang kedua itu ada penyakit yang namanya leptospirosis. Ya mungkin itu sangat jarang didengar ya. Tapi kalau untuk penyakit leptospirosis itu sebenarnya cukup banyak terjadi dan mungkin memang agak lambat terdiagnosis. Mengingat gejala-gejalanya memang yang masih banyak ditemukan pada penyakit-penyakit yang lain. Jadi gejalanya itu kadang-kadang masih sama ya. Misalkan seperti demam, demam tinggi, pegal linu gitu kan, bahkan sakit kepala. Nah, penyakit leptospirosis ini, kenapa saya lebih ke penyakit leptospirosis ini? Karena dia itu jarang sekali masyarakat awam yang tahu tentang penyakit ini. Baik. Ya, penyebab penyakit ini itu disebabkan oleh kotoran dari hewan pengerat, ya, terutama tikus. Nah, biasanya banyak terjadi di pemukiman-pemukiman, atau bisa terjadi pada warga-warga yang sedang melakukan kerja bakti misalkan. Karena banjir, jadi mereka itu kadang-kadang berkumpul untuk kerja bakti, membersihkan aliran-aliran air yang tersumbat, gitu kan. Nah, kalau tidak memakai APD yang lengkap, minimal kita memakai sepatu lah ya. Nah, memakai sepatu yang ini kan itu kotoran dari hewan tersebut itu dapat menginfeksi tubuh kita. Ya. Baik. Ya, jadi belum tahu juga kan, pasti kan. Baru dengar ya, juga di dokter ternyata. Iya, itu memang sangat jarang disosialisasikan ya untuk penyakit leptospirosis ini disebabkan oleh tikus ya. Jadi kita kata kuncinya ingat tikus nih ya. Kadang-kadang memang banyak di tempat-tempat itu yang masih banyak tikus-tikus itu berkeliaran ya. Ada orang yang acuh dengan hewan-hewan tersebut yang kulu-kilir terlihat di depan mata. Nah, untuk situasi yang saat ini itu saya himbau kalau bisa itu diberantas tikus-tikus tersebut. Iya, karena sangat berbahaya dan susah untuk terdiagnosis. Mengingat gejala tadi yang sama gitu. Ada juga penyakit yang lain itu seperti penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini yang memang banyak juga ya ditemuin ya, penyakit kulit ini. Karena berakibat banjir. Maupun itu orang-orang yang sedang berkendara, terutama pemotor ya. Kadang-kadang dia kan kalau banjir-banjir di jalan, itu dia lama kan bisa bersepatu kan. Betul. Nah, pakai sepatu itu lembab keadaan kakinya. Terus itu juga orang-orang yang di rumah pun, kalau rumahnya terendam banjir, nanti itu kakinya jadi lembab. Betul. Nah, keadaan lembab tersebut itu dapat memicu jamur, ya, memicu jamur. Kalau kata bahasa kita itu kutu air lah. Nah, kutu air itu terjadi akibat permukaan kulit tadi yang lembab. Nah, makanya untuk situasi atau kondisi terkait banjir tersebut, kalau bisa dijaga lingkungan kita, jangan sampai nanti terjadi penyakit-penyakit yang tidak kita harapkan. Oke.
Terus setelah itu yang paling marak ini sebenarnya ini penyakit DBD. DBD. DBD itu terjadi bahkan tidak musim banjir pun kadang-kadang ada saja untuk penyakit DBD ya. Mengingat tempat bertelur nyamuk itu bisa terjadi di tempat yang tergenang air. Oke, jadi untuk DBD itu sebenarnya disebabkan oleh nyamuk yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Oke, kadang-kadang masyarakat ini berpikir bahwa ini tetangga saya kena DBD, nanti saya nular nih, katanya gitu kan. Padahal penularan DBD itu enggak dari orang ke orang, ya, tapi nyamuk yang terinfeksi virus dengue itu bisa menggigit orang-orang di sekitar yang memang dia itu menyebabkan penyakit DBD tadi. Jadi bukan gara-gara orang ke orang menularnya kalau untuk DBD. Nah, DBD ini sendiri itu susah juga terdeteksi karena gejala-gejalanya yang memang hampir mirip dengan penyakit-penyakit yang lain atau bahkan pada orang dewasa pun dia jarang terjadi keluhan-keluhan, ya. Misalkan nih kalau kita kan demam-demam sedikit biasa ya. Kalau orang-orang dewasa itu apalagi yang pekerja kadang-kadang kalau memang dia lagi demam terus dia malah bed rest, kadang-kadang imunnya ngerasa makin turun gitu kan. Mereka karena sudah biasa beraktivitas jadi tetap lanjut aja nih. Nggak taunya nanti beberapa hari ke depan demamnya nggak turun-turun gitu kan. Terus pengecekannya terlambat ke rumah sakit, pas dilihat udah terindikasi untuk DBD. DBD ya udah gitu. Parah ya ternyata ya. Jadi untuk DBD sendiri apalagi pada anak-anak. Anak-anak sekarang kadang-kadang orang tua nih mikir, misalkan ini dia sedang tumbuh gigi nih, ya kan suka demam. Betul. Suka demam, tumbuh gigi, jadi dianggapnya biasa. Dikompres di rumah. Ya sebenarnya memang penanganan pertama itu memang di rumah, sebenarnya. Kalau memang dia 3 hari, maksimal itu 3 hari dia tidak turun demamnya dengan segala pengobatan yang dilakukan di rumah, itu harus bawa ke rumah sakit terdekat ya untuk dilakukan pengecekan apakah anak tersebut terinfeksi penyakit yang lain ataukah memang cuman virus yang sederhana yang dalam artian dengan imunitas yang baik pun dia bisa sembuh dengan sendirinya. Oke, jadi kalau untuk DBD itu kadang-kadang misdiagnosis sih sebenarnya. Bisa didiagnosis. Tentunya ini berarti ada 4 penyakit yang memang marak terjadi ya. Iya, 4 penyakit. Akibat banjir terjadi. Tapi mungkin ini untuk DBD kita sudah tahu memang penyebabnya dari nyamuk nih dok. Tapi kan juga gejalanya mungkin sudah banyak juga kita ketahui. Nah untuk mencegahnya di banjir ini kan bisa dibilang menjadi PR ya. Kalau misalnya nggak banjir kan kita bisa melakukan 3M, menutup, menguras, dan juga membersihkan. Nah kalau misalnya lagi banjir ini sebaiknya yang memang bisa dicegah oleh masyarakat untuk penyakit DBD ini apa saja? Kalau sebenarnya banjir ini agak susah ya, karena kita namanya juga bencana alam kan. Betul. Kita nggak bisa, walaupun udah sekuat tenaga, kadang-kadang masih terjadi. Walaupun kita sudah bergotong royong untuk membersihkan selokan-selokan, itu kadang-kadang banjir itu tetap terjadi. Memang langkah yang paling tepat itu kita berkolaborasi dengan pemerintah, ya. Jadi karena terkait banjir ini banyak sekali penyakit-penyakit yang diterima oleh masyarakat, ya. Khususnya untuk DBD, kita memang tetap prinsipnya itu membakar, menutup dan mengubur, ya, tetap 3M. Itu tetap prinsipnya yang dipakai untuk DBD itu 3 itu. Karena mengingat dari nyamuk yang bertelur tadi itu terjadi di genangan air. Bahkan bila genangan air itu sudah surut, ya, misalkan di ban nih, ada ban kan suka pinggir dalam-dalamnya itu kan genangan air ya. Bahkan walaupun surut, itu telur-telurnya itu bisa bertahan di situ. Iya, selama beberapa waktu bisa bertahan di situ dan bisa nanti menetas menjadi nyamuk. Nah, langkah kedua, imunitas itu perlu, ya. Imunitas itu kadang-kadang lebih ke kesadaran diri sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita misalkan ini kita ngerasa nih badan sehat nih, badan sehat. Terus ketika sakit yang kita nggak biasa minum suplemen, nggak akan mau minum suplemen, ya kan? Betul sekali. Karena ada beberapa orang yang memiliki efek samping terhadap suplemen tersebut. Tapi dalam keadaan sakit kita harus berpikir logis, ya kan? Tidak selamanya memang tubuh ini bisa mengkompensasi penyakit tersebut. Betul. Jadi lebih bagus memang kita tuh menjaga imunitas tubuh. Ya, misalkan tidak makan suplemen, minimal kita olahraga teratur, ya.
Dari olahraga teratur tersebut dapat meningkatkan imunitas, jadi memberikan efek yang fresh untuk otak gitu kan. Jadi kita nggak harus healing kemana-mana tuh nggak ya. Jadi kadang-kadang orang ini mikirnya, biar fresh nih harus jalan-jalan nih kemana-kemana. Enggak seperti itu. Tergantung mindset sendiri ya. Kadang-kadang kita olahraga yang cukup itu dapat membuat badan kita jadi fresh. Bisa jadi lebih lebih bugar gitu kan. Nah, dan juga untuk anak-anak ini harus memang sangat diperhatikan. Betul ya, anak-anak ya. Anak-anak terlebihnya ya, karena anak-anak kan susah nih untuk berbicara, untuk mengungkapkan misalkan sakit di sini gitu. Anak-anak taunya kalau lagi demam dia nangis atau enggak ngigau gitu ya. Nah, untuk DBD ini demam yang disebabkan ini cukup tinggi ya, bahkan bisa sampai 40 derajat. Dan demam yang tinggi ini dapat memicu kejang pada anak-anak. Nah, bahayanya itu kejangnya itu ya. Untuk kejangnya itu jangan sampai kita terlambat menangani demam tersebut. Baik. Baik dokter, izin kita angkat telepon terlebih dahulu. Oh iya, boleh. Halo pemirsa, halo selamat sore. Selamat sore. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Romi di Sekayu. Baik, silakan Bapak Robi di Sekayu, pertanyaannya. Iya. Pak dokter, saya mau tanya. Jadi begitu kaki kita kena air banjir, jadi malamnya itu sangat terasa sakit dan panas sekali. Itu. Nah, kira-kira untuk pengobatannya seperti apa, Pak Dokter? Terus lagi untuk antisipasinya, karena di daerah saya ini banjir, jadi sering walaupun pakai sepatu juga kena air terus, Pak Dokter. Baik. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Pak Romi yang ada di Sekayu atas pertanyaannya. Baik, silakan dokter, ini terkena air banjir yang kulitnya ini langsung terasa sakit dan panas, dan juga antisipasi pengobatannya seperti apa, silakan. Oke, terima kasih Pak Robi atas pertanyaannya. Jadi untuk misalkan kaki kita ya, terutama nih kaki kan biasanya kan terendam banjir. Betul. Nah, bila kaki tersebut memang sudah terinfeksi dan terasa ada gejala seperti gatal, panas atau bahkan nyeri. Nyeri itu biasanya sih karena udah digaruk sih, ya kan? Udah digaruk, jadi dia menimbulkan luka. Nah, jadi itu jadinya makanya dia lebih ke nyeri. Itu untuk pengobatannya yang pertama ya. Untuk pengobatan itu Pak Robi mungkin bisa menggunakan salep. Ya. Tapi memang salep itu pun harus ada anjuran pakai. Gitu. Untuk salep tersebut mungkin Pak Robi bisa berobat di fasilitas kesehatan terdekat. Ya sekarang kan nggak susah nih berobat nih gitu kan. Dalam artian kita mau kemana aja udah dekat, nggak jauh-jauh ya. Bahkan untuk kasus-kasus tersebut bila di daerah itu ke bidan atau ke perawat desa pun bisa. Mereka udah mengerti untuk kasus-kasus ringan seperti itu. Kita artikan ringan kenapa? Karena kasus-kasus gatal seperti itu tidak menimbulkan kematian. Oke. Itu nanti salepnya ada khusus Pak Robi. Karena memang itu mengingat kalau kutu air itu prinsipnya yang menginfeksi tersebut adalah jamur. Nah, jadi kita memakai salep untuk anti jamur gitu. Jangan sampai salah salep nih. Jadi kalau kita salah salep nanti makannya makin gatel. Iya. Jadi area-area tersebut yang terinfeksi karena dia tidak sembuh ya, karena salah pengobatan, tidak tepat penanganannya, itu malah makin meradang. Ya, jadi malah makin gatel nanti untuk jamur tersebut. Dan mungkin nanti ada obat minum untuk anti gatel biar nggak digaruk-garuk. Kalau digaruk-garuk terus itu luka, itu dapat menyebabkan infeksi sekunder. Ya, itu juga jadi kan agak lebih repot penanganannya ya kalau udah infeksi sekunder. Jadi untuk pencegahan Pak Robi, katakanlah memang di tempat kita tuh banjir ya. Banjir, nanti disiapkan aja kalau memang sedang beristirahat atau sudah melakukan pembersihan, itu kaki harus dalam keadaan kering. Iya, jangan basah. Nanti dia jadi lembab, karena kan dari air genangan itu kan banyak bakteri-bakteri atau jamur-jamur tuh yang tergenang di situ kan. Karena kita nggak tahu arah air itu dari mana, ya kan? Nanti bisa dari selokan lah, bisa dari misalkan dari jalan raya atau dari manapun itu kan, membawa bakteri yang sangat berbahaya gitu. Jadi memang itulah untuk penanganannya itu kita lebih tekankan ke higienitas, jangan sampai kaki tersebut menjadi lembab. Baik.
Mungkin nih dokter kadang ada apa ya himbauan dan juga cara obat orang lama lah ya bahasanya ya. Mungkin sebelum kalau memang habis kena air banjir itu disiram dulu, direndam dulu pakai air hangat garam, itu direkomendasikan juga nggak sih dok atau gimana? Tapi nanti kita bahasnya setelah jeda berikut. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 tetaplah bersama kami. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi. Karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Sayang. Mari Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Baik dokter, sebelumnya sempat terputus mengenai menyambung dengan pertanyaan dari Pak Romi sebelumnya bahwa mengenai penyakit yang terkena banjir oleh kulit ya dokter ya. Nah mungkin dari orang tua kadang menyarankan untuk direndam dengan air hangat garam, apalagi sekarang mungkin untuk masyarakat yang sedang terdampak banjir dan mungkin susah untuk datang ke vaskes terdekat, apakah itu bisa menjadi langkah utama yang bisa dilakukan masyarakat? Silakan. Iya. Jadi untuk perendaman air garam itu lebih ke mensterilisasi saja, ya.
Jadi mensterilisasi di area yang terinfeksi tersebut, ya mungkin bisa untuk penanganan awal, tapi itu secara teori tidak menyembuhkan. Baik, ya. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Baik, halo selamat sore. Halo selamat sore. Baik, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Yanti Mbak, saya dari Bukit Mbak. Baik, Ibu Yanti di Bukit, silakan pertanyaannya. Iya baik, selamat sore dokter. Ini dokter, kebetulan beberapa hari kemarin itu ada anak saya yang sakit di usia 2 tahun. Badannya panas dok, sudah 2 hari. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah itu ada kemungkinan ke DBD ya dok? Karena sudah 2 hari panasnya naik turun dok, cuman belum ada tanda-tanda yang merah-merah bintik itu dok, begitu dokter. Baik, terima kasih Ibu Yanti atas pertanyaannya. Baik dokter, ini mungkin DBD sudah marak dari bulan-bulan sebelumnya. Iya, betul. Ini untuk gejala yang dijelaskan bagaimana dokter? Iya. Silakan. Oke, terima kasih Bu Yanti atas pertanyaannya. Jadi untuk demam 2 hari, saya jelaskan dulu untuk siklus DBD ya sebelumnya. Siklus DBD itu dia dari awal terinfeksi itu bisa 2 sampai 7 hari ya. Di mana hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu dia bisa demam tinggi. Baik. Begitu hari keempat dia akan turun demamnya. Hari keempat, hari kelima dia akan turun demamnya dengan sendirinya ya. Nah, tetapi pada fase itulah sebenarnya saat-saat kritis untuk pasien. Iya, saat-saat kritis untuk pasien. Itu memang sudah ritme demamnya seperti itu, ya, sudah pola demamnya seperti itu. Di hari ke-6, hari ke-7 itu yang akan menentukan apakah pasien tersebut membaik dengan sendirinya atau malah keadaannya makin parah, gitu. Jadi untuk demam 2 hari itu memang sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Bu ya. Kalau memang anaknya memang masih bisa makan sendiri, terus masih bisa minum sendiri, dalam artian itu pas begitu makan dia tidak muntah ya. Begitu minum pun dia tidak muntah. Jadi masih ada nutrisi di dalam tubuhnya. Tapi memang harus tetap berobat gitu. Demam tadi tidak semata-mata DBD, tapi demam yang tinggi itu dapat mengakibatkan kejang kepada anak. Yang dikhawatirkan itu ya. Nah, ketika anak itu sudah kejang, nanti dia lama-kelamaan saraf-sarafnya itu sudah tidak berfungsi lagi, itu nanti yang berefek untuk pas dia dewasanya ya. Nah, balik lagi ke DBD. DBD itu ada grade-grade-nya, ada 4 grade ya. Memang secara awam itu kadang-kadang DBD itu diartikan cuman dengan bintik merah gitu kan. Nah, bintik merah itu tanda-tanda sudah pendarahan. Iya, itu namanya pendarahan ya. Itu pendarahan spontan namanya. Kalau bintik-bintik merah itu kalau keluar sendiri ya. Nah, itu udah terjadi pendarahan spontan, itu memang harus cepat-cepat dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa laboratorium. Nah, nanti di laboratorium itu kelihatan ya, apakah trombositnya menurun ataukah memang trombositnya masih bagus gitu. Ada yang memang trombositnya menurun, ada memang yang trombositnya masih bagus, tetapi tetap itu perlu perawatan karena sudah terjadi pendarahan spontan. Pendarahan spontan itu berarti dia sudah terjadi kebocoran di pembuluh darah ya. Beberapa komponen darah itu dia sudah keluar dari pembuluh darah. Di saat itulah kebutuhan cairan meningkat ya, gitu. Baik. Ya. Baik, dokter, kita terhubung kembali dengan penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Bapak? Dari Pak Destum, jalur 20. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, mau tanya Pak Dokter. Saya tuh pada kena gatel ini Pak, beruntus-beruntus di tangan, di kaki. Begitu juga anak saya yang di pondok tuh hampir rata-rata kena gatel. Itu apa itu penyebabnya itu Pak? Dan bagaimana Pak cara penanggulangannya Pak? Baik, terima kasih Bapak Ketum di jalur 20 atas pertanyaannya ini mengenai gejala penyakit kulit ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Baik, ini mungkin berkaitan juga dengan banjir yang saat ini sedang marak nih dokter. Terjadinya gatal dan juga mungkin berutusan dan juga menular nih, berarti kalau kena sama anaknya juga bagaimana nih dok pengobatannya, silakan. Oke, jadi sebenarnya yang dialami siapa, Pak Ketuk ya? Pak Ketum. Ya, Pak Ketuk itu mungkin saat ini ya dari pernyataan Pak Ketuk tadi atau penjelasannya tadi, itu saya lebih curiganya kena terinfeksi skabies ya. Atau kalau bahasa kita tuh kutu
kutu kasur. Kutu kasur. Memang marak terjadi di anak-anak yang bertempat tinggal di pondok gitu. Sebenarnya tidak terlalu ada kaitannya dengan banjir karena tidak langsung terinfeksi dari air yang terkontaminasi, ya. Ya, jadi memang itu penanggulangannya SKBS itu harus tepat pengobatan, gitu. Harus tepat pengobatan. Terus untuk pemeliharaan barang-barang di rumah itu juga harus disterilisasi, seperti spray, terus juga seperti handuk atau baju, itu memang harus benar-benar disterilisasi. Memang agak repot ya, tapi penyakit ini memang sangat cepat menular kalau untuk skabies ini. Nah, skabies ini nanti dia bisa menggunakan salep, terus bisa juga untuk obat makan, dipakai juga. Tapi saran saya tetap berobat ke fasilitas kesehatan. Jadi nanti ada anjuran pemakaian salepnya, itu tidak sembarangan. Agak unik ini kalau untuk skabies ini. Karena untuk pemakaian salep skabies ini, area yang tidak terinfeksi pun harus disalepin. Iya, jadi kita untuk mencegah kutu tersebut untuk berkembang biak. Nah, kutu itu tadi, itu berkembangnya di tubuh kita loh. Nah, nanti dia membuat berupa terowongan-terowongan di sela-sela nih, kebanyakan nih. Di sela-sela jari, atau di sela-sela kaki, maaf ngomong itu di sela-sela selangkangan gitu kan. Nah, itu memang tempat dia yang bagus untuk berkembang biak. Itu pasti pada saat malam itu terasa lebih gatal. Karena kenapa? Kutu tersebut itu lebih aktif pada saat malam hari. Nah, jadi dia menggali-gali terowongan tersebut. Terowongan itu ya bisa kita analogikan dengan orang-orang yang menggali lah ya. Tapi di sela-sela jari. Di tempat-tempat di sela-sela jari atau di sela-sela jari kaki atau tangan gitu. Jadi memang harus penanganan yang tepat gitu. Baik, tentunya untuk Pak Ketum bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat ya dokter betul. Ya. Apalagi ini sudah menular ke keluarga juga. Benar. Ya. Nah, baik, kita kembali ke tema tentunya dokter mengenai hati-hati penyakit akibat banjir. Ini masih berkaitan dengan penyakit kulit mungkin yang kita lebih bahas terlebih dahulu. Ini penyakit kulitnya pasti menjadi PR ya dokter ya, apalagi yang namanya banjir langsung berkena langsung dengan air. Nah, kalau untuk pencegahannya yang baik ini seperti apa dokter? Ya, kalau untuk penyakit kulit banyak ya penyebabnya ya. Maksudnya banyak akibatnya karena banjir. Bisa juga orang yang dengan kulit sensitif, itu bisa menimbulkan gatal-gatal. Itu namanya dermatitis. Terus juga yang tadi yang dialami oleh Pak Robi tadi itu dinamakan tinea ya. Kalau bahasa ilmiahnya itu tinea namanya. Itu diinfeksi oleh jamur. Jadi untuk pencegahannya ya memang kita hindari tempat-tempat tersebut. Hindari kalau memangnya tidak bisa, ya minimal kita dalam keadaan kering saat beristirahat. Harus dilap dengan handuk atau dilap dengan tisu, terutama di sela-sela jari, ya kan? Karena itu kalau sudah terkena tinea itu sangat tidak nyaman pasti. Untuk tidur pun itu nanti kita garuk terus, kan kadang nggak sadar waktu tidur kan. Tiba-tiba besok udah luka. Dari luka tersebut dia menimbulkan infeksi sekunder. Nanti kulitnya jadi bisa bernanah gitu kan. Tapi itu jarang terjadi sih. Tapi tetap ada kemungkinan terjadi karena disebabkan oleh luka tersebut. Gitu. Untuk yang spesifik sebenarnya untuk menghindarkan itu tidak ada hal-hal yang harus dilakukan spesifik, tidak ada. Tapi memang tetap harus dalam keadaan kering tubuh kita. Baik, gitu berarti aja. harus kering ya, benar-benar kering dan bersih ya dokter ya. Betul. Baik pemirsa, kita angkat penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Oh, di Pak Mustar di Mataram. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ini yang kutanyakan ini keluar dari tema. Soalnya aku ini badanku ini kurus. Baik, bagaimana? Makan kurus ya. Makan galak, tapi badanku ngurus. Selanjutnya Pak. Jadi maksudnya aku tuh sering berobat sana sini ke dokter. Jadi belum ada hasilnya, jadi cak mana lah dok. Oh baik, baik, terima kasih Pak Muhtar ya dari Palembang atas pertanyaannya. Mungkin ini agak keluar dari tema, dokter boleh dijelaskan secara singkat. Ya, jadi Pak Muhtar ya. Oke, Pak Muhtar dia keluarganya berobat
makannya masih mau tapi badan masih tetap kurus. Ya. Sebenarnya dengan pernyataan yang dikatakan oleh Pak Mukhtar itu kita kurang clue-nya ya sebenarnya. Jadi banyak keadaan-keadaan pasien yang memang nafsu makannya masih baik, tapi badannya itu nggak gemuk gitu. Dan juga kadang-kadang gemuk atau tidak tuh dia menilainya hanya dengan penglihatan saja, jarang dengan misalkan ditimbang gitu kan, kalau memang dia benar-benar penurunan berat badan. Nah itu memang harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Bisa nanti datang ke Vaskes mungkin agak yang lebih lengkap kali. Kalau ke dokter pribadi atau dokter-dokter di sekitar di rumah atau di tempat praktek itu biasanya tidak ada alat pemeriksaan lanjutan. Gitu kan. Nah yang kita perlukan itu biasanya pemeriksaan laboratorium, terus juga pemeriksaan radiologis gitu. Memang untuk menentukan suatu penyakit itu tidak bisa langsung. Tapi jika pernyataannya itu atau yang dikatakan pasien itu sudah jelas atau sudah semuanya, itu membantu dokter itu 80% menegakkan diagnosis. Baik. Jadi memang perlu untuk ke fasilitas mungkin yang lebih lengkap. Baik, fasilitas yang lebih lengkap ya, untuk Pak Mukhtar ya. Jadi bisa cek lab juga, jadi lebih mengetahui apa penyebab dan juga penyakit yang disebabkan dan dikeluhkan oleh Pak Mukhtar ya. Iya, betul. Baik, pemirsa kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam program Halo Dokter. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan kita masih membahas mengenai hati-hati penyakit akibat banjir. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 07113114454. Baik dokter, mungkin sudah dijelaskan ada 4 penyakit yang memang menjadi fokus utama penyakit yang disebabkan oleh banjir ya. Tapi ada satu penyakit yang mungkin untuk masyarakat awam juga baru mendengar, termasuk Kiki juga baru dengar ya dok ya, mengenai penyakit leptospirosis. Ini penyakit yang memang disebabkan oleh kotoran hewan. Boleh nih dok untuk mencegah dan juga pengobatannya seperti apa untuk masyarakat juga yang sedang terdampak banjir, silakan. Iya. Ditambahkan ya kotoran hewan pengerat ya. Baik. Ya, nanti takutnya kan kotoran-kotoran hewan yang lain pun menjadi penyebab, padahal enggak ya. Baik. Jadi untuk leptospirosis itu memang kadang-kadang itu terlambat
terdiagnosis ya. Mengingat gejalanya tadi yang mirip dengan penyakit-penyakit lainnya. Seperti demam, menggigil, atau sakit kepala. Nah, untuk leptospirosis ini sendiri, dia itu terdiagnosisnya kadang-kadang pas sudah penyakitnya itu sudah berkomplikasi gitu. Biasanya untuk leptospirosis itu pasien itu datang dengan keadaan badannya sudah menguning, ya. Badannya sudah menguning, terus dia takut terhadap cahaya. Itu gejala-gejala leptospirosis yang sudah berat, ya. Itu dinamakan dengan Wells syndrome namanya. Ya, jadi ada yang penemu gejala-gejala tersebut itu memakai nama dia ya, jadinya Wells syndrome. Nah, untuk leptospirosis ini sendiri karena memang jarang terdiagnosis tadi, ya mungkin masyarakat pun bahkan awam untuk mendengar kata-kata tersebut ya. Leptospirosis itu apa? Nah, sebenarnya kalau di fasilitas kesehatan jarang ini terdiagnosis. Bahkan saya pun jarang sekali, bahkan tidak pernah mungkin sampai sekarang menemukan setelah resmi menjadi dokter ya. Tentunya kalau dulu waktu lagi pendidikan, karena pendidikannya itu di rumah sakit yang tipe A ya, itu banyak penyakit-penyakit yang sudah berat dan pernah saya menemukan penyakit tersebut. Nah, untuk penyakit-penyakit tersebut memang yang kondisinya sudah berat, itu biasanya ditangani langsung oleh dokter-dokter spesialis. Gitu. Jadi memang dirawat oleh dokter spesialis karena obat-obatannya pun itu nanti perlu yang disesuaikan dengan gejalanya tersebut. Apakah dia ada komplikasi lain, misalkan dia mengarah ke infeksi otak gitu kan, atau infeksi pada ginjal gitu. Jadi memang agak sulit terdiagnosis. Baik ya, sulit terdiagnosis ya, apalagi kadang kita bingung nih lihat kotoran hewan tikus apalagi ya dok ya. Betul. Dan saat banjir ini juga. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, selamat sore, dengan Bapak siapa di mana? Iya, dari Pak Ujang, Irigasi, Palembang. Baik, Bapak Ujang silakan pertanyaannya. Iya, nanya langsung sama dokternya. 2 hari ini kan kami hujan terus, banjir. Nah, terus keponakan kami ini ada berapa kok mencret-mencret apa muntaber mah itu. Apakah itu dari banjirnya atau mak mano itu, atau cuaca, atau memang bukan menyalahkan banjir ya Pak ya, tapi efek dari banjir itu apakah bisa membuat anak-anak itu mencret, nah itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ujang atas pertanyaannya, Pak Ujang yang ada di Palembang ya. Pertanyaannya ini mengenai diare dan juga muntaber. Silakan nih dokter. Iya, jadi untuk diare dan muntaber ya itu terima kasih Pak Ujangnya atas pertanyaannya. Memang lebih terjadi ke anak-anak ya, karena mengingat imunitas anak-anak itu belum sempurna ya, atau belum matang, atau belum seperti imunitas orang dewasa. Nah, bisa disebabkan oleh banjir kalau memang itu anaknya bermain di banjir, gitu kan. Nah, cuman banyak penyebab-penyebab yang menimbulkan efek diare. Kita samain dulu nih asumsi kita ya. Jadi diare itu kondisi keadaan di mana feses itu menjadi cair minimal 3/24 jam, minimal 3 kali per 24 jam. Nah, itu bisa disebut diare, gitu. Untuk yang kasus Pak Ujang tadi, itu kemungkinan bisa terjadi gara-gara banjir kalau memang di sekitarnya rumahnya ada banjir, gitu kan. Karena di banjir itu terdapat bakteri-bakteri seperti bakteri E. coli, gitu kan, atau bakteri tifus atau disentri. Nanti kita lihat dulu nih, mencret atau diarenya itu fesesnya seperti apa? Baik. Apakah itu ada lendir? Apakah itu ada bercak darahnya untuk fesesnya kan? Ataukah memang dia hanya cair biasa? Itu pun pengobatannya beda, gitu ya. Jadi untuk mendiagnosis seperti itu memang kita harus lihat langsung ya kondisi pasien dan kondisi fesesnya pada saat itu, dia itu seperti apa. Karena kita ini harus tepat diagnosis. Betul. Biar apa? Biar nanti tepat penanganan, gitu. Jadi biar tepat penanganan, otomatis kalau penanganan tepat itu pasien akan cepat sembuh, ya kan. Kita nggak harus mikirnya kemana-mana. Nah, untuk penanganannya, bila memang anaknya itu tiap makan itu muntah Pak, terus dia tiap minum itu muntah, itu saran saya bawa ke rumah sakit. Karena tidak ada nutrisi yang diterima oleh tubuh anak tersebut, gitu kan. Nah, di saat tubuh tidak ada menerima nutrisi, maka menjadi makin lemah nih. Makin lemah, terus nanti ujung-ujungnya anaknya dehidrasi.
Kita orang dewasa 3 kali fesesnya cair aja udah lemes bener kan? Betul. Iya, apalagi anak-anak. Nah, sedangkan lambung itu ada kapasitas ya untuk menerima cairan. Misalkan kita nih pengen di rumah nih, biar minum aja yang banyak deh gitu kan. Memang ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa dilakukan. Tapi kalau sudah diperiksa dokter dan terdapat tanda-tanda dehidrasi, nah ini untuk tanda-tanda dehidrasi di anaknya Pak Ujang bisa menilai ya nanti ya. Bisa dilihat anak-anak itu nanti matanya itu di bagian sini agak cekung, ya. Mata sini agak cekung. Nah, bila anaknya umur 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, nanti bisa dilihat di ubun-ubun kepala sini, bagian kepala. Itu kan ada yang suka berdenyut tuh kalau anak masih di bawah 2 tahun ya. Nah, itu nanti dilihat itu cekung atau enggak. Gitu. Nah, ketika dia udah cekung, mata cekung, terus badannya lemes, nggak mau makan, nggak mau minum, nah itu berarti anaknya udah dehidrasi. Dehidrasi pun sebenarnya ada tingkat-tingkatnya sih. Tapi memang sebagusnya dibawa ke fasilitas kesehatan kalau memang tidak bisa makan dan minum lagi di rumah. Dalam arti itu tidak mau ya, bukan tidak bisa ya. Misalkan makan dikit muntah, minum dikit muntah. Nanti kita kasih Oralit pun untuk penanganan diare, itu kan untuk mengganti cairan yang hilang. Itu dia bakal muntah lagi. Jadi nggak diserap oleh tubuh gitu. Segera. Iya, tapi kalau memang masih mau bisa diberikan Oralit dulu untuk sementara. Bisa diberikan Oralit tiap dia BAB cair atau tiap dia muntah. Tapi saya rasa kalau dia udah muntah sih, namanya muntaber itu harus ke rumah sakit ya. Biar ada penanganan lebih lanjut. Baik, ada penanganan lebih lanjut ya dokternya. Jadi jangan sampai nanti dehidrasinya lebih tambah parah berat lagi ya, lebih berat lagi. Jadi lebih marak ternyata ya, karena yang kita takutkan mungkin untuk masyarakat yang sedang terdampak banjir ternyata juga untuk diare ini sedang marak ya di musim penghujan juga ya dokter ya, apalagi di pancaroba sebelumnya ya. Jadi untuk masyarakat juga harus berhati-hati. Nah, tapi kalau untuk diare ini mungkin yang disebabkan oleh penyakit nih dokter, untuk pencegahannya seperti apa nih baiknya? Boleh langsung kita minum kapsul untuk diare, banyak ya dok ya di pasaran ya. Itu boleh memang langsung kita konsumsi atau seperti apa nih dok? Nah, jadi kalau untuk diare itu untuk penanganan pertamanya kalau pada orang dewasa ya. Kalau pada orang dewasa itu kita bisa minum. Bisa minum obat-obat yang beli di warung atau di apotik atau bahkan di apotek kan banyak ya. Di apotek. Nah, itu nanti bisa diminum untuk penanganan pertama nih. Diminum untuk penanganan pertama. Habis itu anjuran minumnya sebenarnya itu tiap BAB. Iya, jadi misalkan nih udah 3 kali nih. Nah, itu bisa diminum pertama itu 2 tablet. Nah, setelah minum 2 tablet, setelahnya masih BAB cair. Nah, itu kita minum lagi. Nah, ditambah dengan Oralit. Nah, bisa juga nanti dikolaborasi dengan konsumsi zinc gitu, zinc atau bisa juga makan pisang. Iya, makan pisang. Makan pisang itu kan mengandung yang bisa untuk mengandung zinc juga ya. Ya, beberapa kandungan pisang itu nanti dapat membantu proses untuk penghentian diare. Gitu. Berarti itu ternyata kalau memang mau minum obat itu bisa dikombinasikan juga dengan Oralit ya dok ya? Bisa. Jadi jangan sampai dehidrasi. Nah, tapi mungkin nih dokter yang kalau lagi banjir ini maraknya apalagi anak-anak ya. Jadi momen untuk berenang nih dok, karena kan jarang nih mungkin lihat banjir yang bisa momennya untuk berenang. Ini bagaimana nih dok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga bahwa air banjir itu luar biasa banyak bakterinya, itu bagaimana nih dok? Jadi memang benar tadi kata Mbak Kiki ya, memang harus kesadaran dari masyarakat ya. Ya kadang-kadang banjir tuh kayak jadi wahana gitu kan. Tiba-tiba wah banjir seneng nih berenang gitu, rame-rame sama teman-teman sekampung atau tetangga gitu kan. Ya sebenarnya itu balik lagi ke pengawasan orang tua. Karena kan anak-anak itu dipikirannya cuma untuk bermain ya. Bermain, mereka nggak tahu bahaya atau tidaknya. Lebih ke pengawasan orang tua sebenarnya sih. Pengawasan orang tua ya. Mereka dijelaskan bagaimanapun nggak akan ngerti. Jadi bagaimana orang tua lah pokoknya. Kita angkat telepon terlebih dahulu dokter. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Selamat sore Mbak, saya dengan Tia dari Batu Raja. Baik, Ibu Tia di Batu Raja, bagaimana Ibu pertanyaannya? Baik, ini saya mau menanyakan sama Dokter Andy. Kan kami di Batu Raja ini ada wilayah yang memang terkena banjir. Anak saya ini kan minum susunya dok pakai susu formula bukan ASI. Tetapi sudah berapa hari ini muntah-muntah. Apa karena efek dari kebanjiran itu air kami ini tidak bersih. Jadi karena mencuci donnya itu kurang bersih. Jadi solusinya bagaimana ya dok? Soalnya
sudah berapa hari tidak mau makan, minum susu juga muntah terus. Untuk itu saja pertanyaannya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tia yang ada di Batu Raja yang ini mungkin langsung terdampak nih dokter, yang saat ini juga memang lagi terdampak banjir di Kota Batu Raja. Bagaimana nih dokter, silakan. Lumayan banyak juga ya berarti gara-gara banjir ini ya, muntah-muntah, ada diare. Jadi balik lagi ke prinsip untuk pengobatan ya. Jadi kalau terutama anak-anak nih, kalau anak-anak itu udah muntah, udah diare, ya memang penyebabnya tidak lain itu bakteri biasanya ya, bisa juga virus sebenarnya, antara dua itu ya. Tapi kalau kita tahu nih misalkan udah dari banjir sekitar tuh udah air sekitar tuh tidak bersih jadi kan, itu bisa terkontaminasi bakteri-bakteri yang dapat menyebabkan banjir, karena itu nanti bakterinya itu menyerangnya ke usus. Betul. Gitu. Jadi untuk pencernaan itu kurang bagus ya. Jadi nanti perutnya bisa jadi kolik atau nyeri, terus nanti dia bisa jadi muntah gitu kan anak-anaknya kan. Untuk prinsip pengobatan diare dan pengobatan muntaber ya, biasanya kan diiringi oleh muntah ya. Itu prinsipnya yang penting kalau tidak bisa lagi makan dan minum, itu dia harus pergi ke fasilitas terdekat. Baik. Iya, karena misalkan kita kasih obat nih ya anak tersebut. Nah, dikasih obat pun dia bakal muntah pasti. Betul. Ya kan? Jadi pengobatannya itu tidak maksimal. Dia tidak adekuat untuk pengobatannya. Jadi memang harus bawa ke fasilitas terdekat. Ya kadang-kadang sih memang baru sehari ya atau baru 2 hari. Di rumah itu cuman kita yang merawat, yang tahu kondisi anak itu seperti apa. Betul. Karena untuk hari-hari yang biasanya nih misalkan anaknya ini ceria gitu kan, aktif, terus aktif main lah, aktif kemana-mana gitu. Baik. Nah tiba-tiba menjadi lesu, badannya lemas, dengan muntah, terus ada diare, ya itu menurut saya harus bawa ke fasilitas terdekat sih. Baik, Bu Tia langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Iya. Tentunya untuk anaknya ini gejalanya sudah lumayan serius ya dokter ya, udah muntah dan juga apalagi tidak mau makan ya dok ya. Apalagi tidak mau makan ya, itu bahaya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam program Halo Dokter. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Halo Dokter dan kita masih membahas mengenai hati-hati penyakit akibat banjir dan masih bersama narasumber kita ada Dr. Andy Dodi Darwin, dokter umum. Baik dokter, untuk kesadaran masyarakat ini tentunya harus sama-sama kita ingatkan mengenai banjir, apalagi masyarakat yang sekarang sedang terdampak banjir. Ini selain juga meningkatkan kesadaran, baiknya langkah-langkah yang dilakukan masyarakat yang sedang terdampak banjir agar terhindar dari penyakit selain menggunakan APD, ini apa saja nih dokter? Silakan. Iya. Oke, jadi saya merangkum ya dari pertanyaan-pertanyaan para penelpon tadi, ya memang itu sebenarnya hal-hal umum yang biasa kita temui untuk penyakit tersebut. Nah, untuk penanggulangannya, yang pertama itu kepada kepala-kepala di bagian daerah ya, atau misalkan ya paling terbawah mungkin misalkan kepala RT gitu kan, atau RW setempat itu bisa berkoordinasi dengan pemerintah menanggulangi banjir tersebut. Ya, dalam artian itu memang harus kita maksimalkan ya. Mengingat dampak dari banjir tersebut itu dapat mengancam kesehatan masyarakat gitu kan. Nah, sedangkan masyarakat yang terdampak oleh banjir itu kadang-kadang mereka tidak sadar. Ya. Tidak sadar tiba-tiba sakit nanti dianggap biasa gitu kan. Padahal kita udah tahu penyebabnya ini misalkan banjir gitu kan. Nah, kalau kita tidak menyelesaikan masalah dari akar, itu tidak akan teratasi, gitu kan. Walaupun memang agak sulit ya mengatasi banjir ini, ya kita tetap berupaya. Ya, saya pun sebagai tenaga medis itu memaksimalkan untuk bagian pengobatan. Mungkin di pemerintah, di sektor-sektor lain itu memaksimalkan untuk di daerah-daerah melakukan pembenahan infrastruktur, misalkan membuat waduk atau membersihkan gorong-gorong atau diperbesar gorong-gorongnya, ya. Ya kita harus bekerja sama karena kita saling berkaitan ya di antara instansi-instansi itu memang harus bagus kolaborasinya demi menjaga masyarakat kita dan apalagi untuk anak-anak untuk kedepannya bisa memiliki kualitas hidup yang baik ya karena sebagai penerus bangsa ya. Untuk selanjutnya itu kita kesadaran diri sendiri memelihara lingkungan di sekitar agar tetap higienis gitu. Dari mulai air bersih, kita harus untuk konsumsi air ya memang agak repot sih, kadang-kadang harus dimasak dulu ya. Tapi mengingat kondisi tersebut itu memang harus dilakukan gitu kan, biar bakteri-bakteri, karena bakteri-bakteri itu dia tidak tahan terhadap suhu-suhu tertentu. Makanya kita harus kadang-kadang memasak air biar kita lebih bisa menjaga hidup sehat ini. Untuk yang lainnya ya saya rasa poin besarnya cuman itu, nggak ada yang lain itu semuanya nanti mengikuti ya. Baik. Ya minimal ada kalau satu kepala keluarga itu di rumah memimpin lingkungan itu dengan baik, ya mudah-mudahan nanti lingkungan rumahnya itu menjadi baik juga. Baik juga. Iya. Ya. Tapi mungkin nih dok untuk masyarakat nih himbauannya alat untuk APD-nya sendiri yang baik yang digunakan saat sedang terdampak banjir ini seperti apa nih dok? Iya. Untuk misalkan kita melakukan gotong royong gitu kan. Untuk dampak dari banjir tersebut, bagusnya itu memakai sepatu boot. Untuk melindungi kaki kita. Karena kan jarang ya banjir sampai ke badan gitu kan. Nah itu minimal kita pakai sepatu boot. Itu yang paling minimal karena ya mengingat mungkin seluruh masyarakat tidak akan punya APD-APD yang selengkap orang-orang pemerintahan mungkin kan. Nah itu minimal pakai sepatu boot untuk membersihkan gorong-gorong karena untuk menghindari penyebab-penyebab banjir tersebut, penyebab-penyebab yang berdampak kepada kesehatan. Yang kedua, itu kalau kita mencuci sesuatu, misalkan terhadap kata ibu yang di Batu Raja tadi, itu memang harus bersih airnya untuk mencuci botol dot, terus juga bisa untuk mencuci alat makan seperti piring dan sendok, itu juga harus bersih. Karena ada beberapa bakteri itu yang dapat menular melalui alat makan. Jadi jangan hanya fokus dengan sepatu boot saja ya. Iya, jangan hanya fokus dengan sepatu boot saja. Banyak perangkat-perangkat lain yang bisa menularkan penyakit gitu. Tapi yang terutama untuk yang dikonsumsi ya. Seperti kan kalau sendok kan kita pakai sehari-hari, garpu, terus gelas gitu kan. Nah, itu harus dipastikan semaksimal mungkin gitu. Untuk kedepannya kalau kita udah maksimal ya kalau memang sudah maksimal terus masih terinfeksi penyakit ya mau gimana lagi sebenarnya. Tapi jangan khawatir ya, fasilitas kesehatan sekarang sudah banyak, pengobatan sekarang sudah sangat maju ya. Kalau memang itu
tertangani dengan cepat, mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Baik. Dan juga kita harapkan ini dari bantuan pemerintah yang mendatangkan tenaga kesehatan ya, mengingat juga sini sudah banyak masyarakat yang terdampak banjir ini, sudah terdampak berbagai penyakit ya dokter ya. Baik, terima kasih Dokter Andy Dodi Darwin, dokter umum yang sudah hadir bersama kami dalam program Halo Dokter. Kita sudah membahas mengenai hati-hati penyakit akibat banjir. Dan saudara, demikian Halo Dokter kali ini. Akhir kata saya Rizkia Ambrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dokter, terima kasih.